Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai planning sistem informasi Jatim Outdoor yang penyewaan rental alat-alat begitu. Dan nama saya Amarul Akbar, NIM 283. Selanjutnya saya akan menjelaskan job desk daripada planning. Di sini ada estimasi proyek. Ini sekalian daripada kita kerjakan modul, jadinya begini model estimasi proyeknya. Jadi di Project Libre itu kita udah tentuin 80 hari untuk penyelesaiannya. Terus di sini ada initiating yang kegiatannya tuh ada yang nyusun struktur atau divisi tim masing-masing selama 4 hari. Dan job desk-nya tuh memakan waktu 3 hari untuk dibuat timnya gitu. Terus 1 hari itu penyusunan business case dan 2 hari itu project charter. Terus di sini ada planning. Ada yang paling penting itu ada 3 hal di sini yang sesuai Project Libre-nya itu ada penentuan SDLC untuk proyek, estimasi proyek, WBS, menentukan WBS, hal-hal terkecil gitu ya, yang harus diselesaikan duluan WBS. Ini memakan waktu 6 hari untuk ketiganya. Executing ini yang paling lama, pengerjaan desain dan codingnya. Ada monitoring dan controlling, ini itu dijabat langsung sama project manajernya yang melakukan monitoring dan controlling. Terus ada closing yang buat term of service-nya dan pelatihannya. Nah, di estimasi proyek ini kan ada perhitungan Kokomo gitu. Ada metode Kokomo atau metode metode yang satunya tuh tanpa perhitungan gini. Metode Kokomo ini udah kita lakuin perhitungan gitu. Dan kodenya seperti ini. Dari effort yang untuk organik itu 17,13 milimeter kode, 6.500 log. Terus waktunya 8 bulan sampai 3 orang yang ini kan. Terus kita menentukan jumlah karyawan, keuntungannya itu 30% gitu nih di sini. Terus harga per baris itu kita kasih 10.000. Jadi perhitungannya begini, baris kode dikali harga per baris tambah jumlah karyawan kali gaji per bulan kali lama pengerjaan tambah keuntungan persen yang kita gunain 30% di sini. Hasilnya 240.500.000. Waktunya sama 8 bulan kalau di semi detect juga. Biayanya lebih mahal lagi. Dan orangnya lebih banyak lagi dan embedded sama juga lebih tinggi lagi. Selanjutnya pemilihan SDLC. Di sini kita gunain incremental prototyping. Alasannya memungkinkan user mengevaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencobanya sebelum diimplementasikan. Terus yang kedua, alasannya setiap model sistem yang dibangun selalu di-share, user mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem yang dikembangkan. 3, kekurangan atau cacat dapat dideteksi lebih awal sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya. 4,
4. Feedback user yang dapat memberikan solusi yang lebih baik. 5. Fitur yang tidak dapat teridentifikasi di awal. Fitur yang tidak ada dapat teridentifikasi di awal. Itu alasan kita memilih incremental prototyping karena sangat mudah gitu ya. Dan ini siklusnya. Ada initial recruitment adalah pengumpulan kebutuhan, maksudnya adalah menggali apa saja informasi yang akan dipakai untuk disimpulkan dari dan dicari kira-kira fitur apa saja yang akan dibutuhkan oleh customer sebelum dibuatkan desainnya. Desain adalah proses mendesain sistem maupun database yang akan digunakan oleh sistem untuk menyimpan data yang akan disimpan oleh customer nanti. Dan alur dari program itu sendiri, prototyping adalah proses membuat contoh aplikasi yang akan digunakan dan dipresentasikan. Customer evaluation adalah evaluasi apa saja yang kurang dari sistem yang sudah didesain sedemikian rupa oleh programmer atau programmer agar programmer atau developer dapat memberikan atau memperbaiki kekurangan tersebut supaya sesuai dengan keinginan customer. Setelah selesai memasuki customer evaluation, akan memasuki kondisi yang memiliki dua cabang, yaitu review dan updation dan development. Di sini ada kondisian jika customer sudah cocok dengan sistem dan desain aplikasi yang dibuat oleh developer, maka tidak ada lagi yang perlu dievaluasi atau diperbaiki. Maka akan langsung masuk ke proses developer. Dan jika sebaliknya, maka akan langsung masuk ke proses review dan updation. Review dan updation adalah proses revisi dari apa yang sudah dikeluhkan oleh customer dan berputar mengulang proses di atas sampai seperti ini, sampai dapat kondisi di mana customer sudah cocok dengan sistem atau program yang diinginkan customer. Developer adalah proses penerapan program sesuai fitur yang dibutuhkan customer. Tes adalah proses mencoba program, apakah sudah sesuai dan baik kinerjanya. Maintain adalah proses mencari bug ataupun kendala yang ada pada program dan melakukan perbaikan untuk hal tersebut. Oke, selanjutnya project network. Project network itu sebuah pernyataan secara grafis dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan akhir. Manfaat menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dan hubungan ketergantungan yang kompleks. Membuat perkiraan jadwal proyek, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Jadi langsung aja ke ini yang biru nih prosesnya, mulai prosesnya. Ini 132 hari untuk keseluruhannya. Inisiasi itu punya waktu ngerjainnya sekitar 9 hari. Planning 6 hari. Estimasi proyek yang dilakukan planning 1 hari. Executing 64 hari yang paling lama ya. Setelah wawancara, ini project charter dilaksanain, menyusun WBS, pemilihan SDLC, menentukan waktu mulai, menentukan waktu selesai, menentukan biaya. Jadi udah ada waktunya sendiri. Merancang desain program, membuat IRB. Ini lari ke executing.
Terus laporan customer, laporan ke customer itu dari tugasnya monitoring dan controlling. Ini alurnya semuanya. Dokumentasi, pemeliharaan dan perbaikan closing, monitoring dan kontrol. Oke, itu untuk project networknya. Sekarang kita ke yang terakhir, itu ada WBS. WBS sebelum project network seharusnya. Jadi WBS ini tadi sekalian aja sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, lihat dari sini aja. Jadi WBS itu menyusun hal apa yang akan kerjakan lebih dulu dari yang terkecil, menyusun pekerjaan terkecil untuk proyek ini, disusun sampai akhirnya kerjain yang dari kecil sampai yang ke besar gitu, kerjain satu-satu. Kayak di sini ada pembagian kepala tim, pembagian job desk, ini disusun dari satu-satu, lari ke rapat pembentukan tim, masuk inisiasi, project charter. Di sini juga menentukan waktu selesai, menentukan waktu mulai untuk planning, lari ke planning. Terus di sini menentukan biaya ke planning juga, menyusun WBS, naik lagi yang lebih rumit lagi. Dari fitur-fitur atau permasalahan terkecil yang kita selesaikan, itu WBS. Udah, itu aja dari planning. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.